Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah Remahi Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Kita pernah mendengar dalam sebuah syair lagu atau ungkapan-ungkapan seseorang bahwa mengikuti Tuhan Yesus adalah keputusanku. Begitupun mengikuti Tuhan Yesus adalah keputusanmu. Sebuah keputusan yang tentu dalam keadaan sadar. Sebuah keputusan yang dewasa, sebuah keputusan yang dapat kita pertanggungjawabkan di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Tentu hidup kita ini ada akhirnya dan kita mau akhir yang bahagia, akhir yang selamat, akhir yang penuh dengan damai sejahtera. Dan pribadi yang menjamin kita untuk mengalami hidup yang damai sejahtera untuk selamanya, hidup kekal untuk selamanya, hidup yang sempurna hanyalah Yesus. Karena Yesus andalan kita, Yesus jaminan hidup kita. Karena Dia sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia saja kita sampai kepada Allah Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hanya melalui Dia saja kita dibenarkan. Hanya melalui Dia saja kita memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus. Oleh karena itu, memilih Yesus adalah keputusan saya. Memilih Yesus adalah keputusan. Namun hal yang penting yang ingin saya bagi kepada saudara dan sahabat di dalam video ini, dalam hubungannya dengan mengikuti Tuhan Yesus, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Apakah itu? Yang pertama, ada pada Yesus adalah kasih. Dan yang kedua juga ada pada Yesus adalah salib. Karena kasih-Nya, maka ada salib, ada pengorbanan, tapi ada kemenangan. Salib terjadi, pengorbanan terjadi karena sebuah kasih. Salib menjadi bayar harga dari kasih yang sempurna. Kasih dan salib, kasih dan pengorbanan ini sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Maka ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, tidak lain dan tidak bukan, kita pasti juga mengalami dan merasakan kasih dan juga salib. Pertama kita bicara soal kasih. Tentu menurut pengalaman permenungan saya, bahwa kasih Allah kepada manusia itu sungguh besar. Maka Dia mengirim Yesus putranya sebagai wujud yang sempurna kasih-Nya kepada manusia. Kasih Allah ini kasih yang nyata, yang dapat kita rasakan dengan seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita ikut apa yang diajar oleh Yesus melalui firman-Nya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam perbuatan-perbuatan kasih-Nya. Kasih nyata yang membuat orang yang lapar merasa tidak lapar lagi. Orang yang haus merasa lega. Orang asing merasa terlindungi. Orang yang telanjang, yang tidak berpakaian, merasa nyaman. Orang sakit merasa terhibur karena dilawati, dan orang-orang dalam penjara tidak semakin terpuruk kesepian dalam rasa bersalah yang panjang, tetapi merasa terhibur, merasa didukung karena kunjungan persaudaraan atas mereka. Dan semua yang kita lakukan kepada mereka yang lapar, mereka yang haus, kepada para pengungsi, kepada mereka yang telanjang, kepada mereka yang sakit, dan kepada mereka yang dalam penjara. Sesungguhnya kita lakukan itu untuk Yesus. Kita lakukan itu kepada Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
saya ingin membagikan pengalaman permenungan saya tentang salib dan tentang kasih. Pertama, tentang kasih. Kasih Yesus sempurna. Kasih Yesus itu adalah wujud nyata dari kasih Allah yang sempurna. Kasih yang tidak dipenjara di surga, tapi kasih yang diutus ke dunia dan memenuhi dunia dengan kasih Allah. Maka kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita perlu mencontoh kasih Allah, kasih Yesus yang nyata itu. Kasih kita tidak hanya dalam program, dalam teori-teori saja. Kasih kita tidak hanya di dalam program dan perencanaan saja. Kasih kita tidak hanya dalam bakso 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, tetapi kasih hendaknya mengalir seperti air kapan saja dan di mana saja. Kasih yang nyata di mana orang memberikan dirinya, memberikan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan berkat-berkat rezeki yang ada padanya untuk membuat orang lain punya pengharapan baru, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain merasakan damai sejahtera. Kasih itu harus benar-benar nyata. Dia tidak terpenjara di dalam hati kita, tapi dia harus dinyatakan keluar seperti air yang memancar keluar dan menyejukkan banyak jiwa yang kehausan dan kelaparan. Kasih yang tidak terpenjara di dalam komunitas, di dalam rumah, tapi kasih yang harus membuka pintu lebar-lebar, kasih yang harus memandang kepada dunia sekitar, kasih yang harus menyapa, kasih yang harus mendarat kepada setiap orang yang haus dan lapar. Itulah mengikuti Kristus, mengikuti perbuatan-perbuatan baiknya, perbuatan-perbuatan kasihnya yang nyata, yang sampai kepada orang yang membutuhkan kasih itu. Kalau kasih itu boleh dikatakan dia itu hangat, sampailah kepada orang yang merasakan kasih Kristus melalui pemberian diri kita, melalui bagi kasih kita kepada mereka, sampai mereka benar-benar merasakan kalau kasih itu benar-benar menghangatkan. Orang merasa dipeluk, orang merasa dirangkul, orang merasa dipedulikan, orang merasa dimanusiakan oleh sebuah kasih yang nyata. Yang kedua, tentang salib. Buah permenungan saya tentang salib adalah: ambillah salibmu dan pikullah salibmu bersama Yesus. Jangan memikul salib bersama keluargamu. Jangan memikul salib dengan sahabatmu, dengan teman. Jangan memikul salib dengan saudaramu. Jangan memikul salib dengan siapa saja. Karena hanya Yesus saja yang sanggup memikul salibmu, memikul bebanmu yang berat. Keluarga, saudara, teman, sahabat, orang lain, mereka sudah pikul salib mereka masing-masing. Terhadap salib kita, mereka tidak akan memikulnya, tetapi mereka hadir sebagai pendorong, mereka hadir sebagai penyemangat, mereka hadir sebagai pemberi motivasi. Ayo, bangkit, pikul salibmu dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus sambil sangkal diri. Jadi, di dalam videoku ini ada 2 hal yang ingin kutawarkan, ingin kubagikan kepada saudara dan sahabat. Mengikuti Tuhan Yesus, ingat 2 hal ini. Kasihmu dan kasih saya harus nyata. Kasih jangan dibelenggu dalam pikiranmu. Kasih jangan dipenjarakan dalam hati dan jiwamu. Kasih jangan ditahan di rumahmu, di komunitasmu. Kasih harus dibagikan kepada semua orang yang benar-benar membutuhkan kasih Kristus, yang melegakan jiwa, yang meringankan beban, yang memberikan dia harapan-harapan baru. Kasih harus nyata.
Yang kedua, salib. Pikulah salibmu bersama Yesus, dan jangan pikul salib bersama keluarga, saudara, sahabat, teman, siapapun. Karena hanya Yesus yang mampu, hanya Dia yang sanggup memikul salib hidup kita sampai kepada kemenangan. Maka bersama Yesus kita akan memikul salib kita sambil berbuat kasih sampai kepada kemenangan. Semoga kita semakin semangat, dan semoga kasih Kristus memberkati kita. Semoga salib penebusan Kristus menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.